Allah berikan kesehatan kepada beliau, panjang umur, sehingga beliau dapat membimbing kita dan membimbing umat Islam sekalian ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, buka telinga kita, pasang hati kita, dan jadikan mutiara-mutiara yang akan beliau sampaikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan nasihat yang sangat-sangat berharga untuk kita sekalian dari beliau. Fa'alaihi falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'ma'ih wa ala'ih. Assalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ih Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kaffati awliya'ih. أما بعد يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه صدق الله مولانا العظيم. Para kiai, para habaib, para asatid, para sesepuh, dan orang-orang tua, pimpinan dari majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan keluarga besar dari almarhum Kiai Haji Ismail Abdul Karim, yang pada malam hari ini menyelenggarakan acara haul almarhum Kiai Haji Ismail, sekaligus haul Al-Habib Ad-Da'i ilallah Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Semoga kehadiran kita semua pada malam hari ini menjadi penyebab kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadir bersama kita Al-Habib Muhsin bin Idrus bin Husain Al-Hamid, pimpinan dari Majelis Rasulullah, Al-Habib Ahmad ibn al-Marhum Al-Habib Nawfal bin Jindan, Al-Habib Hud, Al-Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan masih banyak lagi. Semoga kebersamaan kita bersama beliau menjadi penyebab kita mendapatkan ilmu yang manfaat pada malam hari ini. Saya mengenal almarhum Kiai Haji Ismail mungkin 50 tahun yang lalu. Saya masih mundar-mandir kemari, tapi lebih banyak pertemuan dengan almarhum di Jalan Manggarai, karena beliau almarhum ini salah seorang dari murid Al-Walid rahimahullah rahmatan wasi'ah. Almarhum Kiai Haji Ismail ini kesehariannya memang berdagang. Anak-anaknya ada Ustaz Ibrahim, Ahmad Baihaqi, Ahyad, dan lain-lainnya. Saya lihat anak-anaknya semuanya mengajar. Karena apa? Karena di rumahnya ada madrasah, sehingga dapat mantunya juga kiai, karena beliau cinta kepada ilmu, cinta pula kepada ulama-ulama habaib, sehingga terlihat kesehariannya kalau tidak mengajar ya belajar.
Gitulah almarhum Kiai Haji Ismail. Pantaslah kalau anak-anaknya semuanya, yang perempuan, yang laki, jadi ustaz. Terlihat sekolahnya atau madrasahnya tidak mewah. Tidak mewah, sangat sederhana. Tapi yang menjadi ukuran bukan wadah, bukan tempat, tapi hasil dari yang diajarkan oleh almarhum. Banyak anak-anak yang semula tidak bisa membaca Al-Quran, jadi bisa membaca Al-Quran. Di sini nilai almarhum, insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Kalau tadi saya dapat menangkap bahwa Al-Habib Mundhir Al-Musawa rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau mendapatkan insyaallah ganjaran pahala yang besar. Sekaligus guru-gurunya pun mendapatkan ganjaran yang besar dari buah usaha, pekerjaan, mengajar yang beliau lakukan. Sambung menyambung. Guru mendapatkan pahala dari murid. Si guru dulunya juga pernah belajar dari gurunya lagi. Sambung menyambung, sambung menyambung. Yang pada akhirnya yang paling besar dalam mendapatkan ganjaran pahala adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Guru Haji Ismail ini ngajar Al-Quran, membebaskan anak-anak dari buta huruf Al-Quran. Nabi bilang, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik dari kamu adalah yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Saya belakangan ini justru lagi sedang mengkampanyekan membaca Al-Quran. Sekaligus tentunya saya menginginkan adanya orang tampil untuk bisa mengajar Al-Quran. Karena apa? Karena sekali waktu ada seorang kiai datang Ramadan 2 tahun yang lalu, bukan Ramadan kemarin, 2 tahun yang lalu ada satu kiai namanya Kiai Haji Yazid Ramli. Istrinya bernama Ustadzah Al-Hajjah Bahijah Hamid. Dia datang subuh kepada saya Ramadan. Dia telepon dulu, saya mau datang. Boleh. Setelah bincang-bincang, akhirnya masuklah kepada satu kejadian. Habib, dia bilang, saya mengajar di Parung. Ini Kiai Haji Yazid Ramli ini rumahnya di satu kecamatan dengan saya di Tebet, tapi beliau di Menteng Dalam. Dia bilang begini, saya mengajar di Parung. Sekali waktu ada seorang yang saya panggil dengan sebutan Bang Haji lewat di tempat saya mengajar. Saya pagi hari itu sudah ada di Parung. Mengapa saya di waktu pagi itu sudah berada di Parung? Karena masyarakat Parung menginginkan musola di tempat saya mengajar itu, musola itu jadi masjid. Orang Parung punya semangat besar, tapi uang tidak punya. Maka mereka pun mencoba untuk mencari dana melalui kendaraan-kendaraan yang lewat di musola itu, di muka musola. Walaupun terkumpul sedikit-sedikit, artinya bisa dimanfaatkan. Di saat saya ada di musola di pagi hari itu,
Tiba-tiba orang yang selama ini saya kenal dan saya memanggilnya dengan menyebut Bang Haji, tiba-tiba lewat. Masuk, bertemu dengan saya. Betapa terkejutnya dia. Karena dia tidak menduga bahwa saya di pagi hari itu sudah ada di musola. Bang Haji bertanya, Pak Kiai, kok di pagi hari ini Pak Kiai sudah ada di sini? Maka saya pun menjawab, kata Kiai Haji Yazid Ramli, di sini tempat mengajar saya. Lalu itu dengan orang-orang yang mengumpulkan dana itu untuk kepentingan apa? Ini musola ingin dibuat masjid. Jadi mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid. Iya. Tolong kasih tahu Pak Kiai supaya mereka nggak usah mengumpulkan dana dari jalan. Biar saya saja yang membiayai pembangunan masjid. Berita gembira ini menyebar. Begitu cepat menyebar kepada seluruh masyarakat Parung. Karena biaya besar sudah disanggupi oleh seseorang ini. Memang orang ini senang membangun masjid, senang membantu, tapi tidak pernah mau menampakkan dirinya sebagai seorang penyumbang dari pembangunan tempat-tempat atau sarana-sarana ibadah. Sudah dipastikan Bang Haji ini mau menyumbang. Tak lama masyarakat Parung dikejutkan oleh berita yang kurang enak mereka dengar. Mengapa? Karena si Bang Haji ini membatalkan rencananya. Apa alasannya? Karena Bang Haji tahu bahwa di tanah itu ada ditanam 3 makam, 3 kuburan. Kata si Bang Haji itu, pantang saya membangun masjid di tanah yang di dalam tanah itu ada ditanam 3 orang atau ada ditanam jenazah. Lepas dari masalah boleh dan tidak bolehnya jenazah diangkat dari makam atau dari kubur, masyarakat Parung cepat bertindak, bersikap. Mereka mendatangi keluarga dari 3 orang yang dimakamkan tadi. Siapa 3 orang ini? Yang pertama adalah guru mengajar Al-Quran, guru mengaji Al-Quran, ustadz yang biasa sekehariannya mengajar Al-Quran. Ini orang dikubur 50 tahun yang lalu. Karena sudah ada sepakat dari ahli waris, maka penggalian pun dimulai. Disaksikan oleh Bang Haji. Begitu mulai penggalian, Bang Haji menyaksikan, walaupun dengan menggunakan handphone, dia rekam tuh detik-detik saat penggalian kubur. Apa yang terjadi? Ternyata guru mengaji yang meninggal dunia 50 tahun yang lalu, saat digali, kain kafannya saja masih utuh, apalagi badannya. Seolah-olah Allah ingin mendemonstrasikan kepada masyarakat Islam yang ada pada waktu itu, inilah kehormatanku dan penghormatanku kepada orang yang mau berjuang untuk membela agamaku. Ramai, semakin datang orang dari mana saja untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Selesai yang satu, gali lagi yang satu. Siapa yang di sebelahnya ini? Yang di sebelahnya
tidak lain adalah istri dari si guru mengaji Al-Quran. Ternyata juga sama. Kain kafannya masih utuh, apalagi badannya. Istri dari almarhum guru mengaji Al-Quran, ternyata saat digali kain kafannya masih utuh, badannya juga masih utuh. Kenapa begitu? Kan ibu ini tidak ngajar. Saya waktu diceritakan, teringatlah saya kepada apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan, man a'adda ghaziyan faqad ghaza. Siapa orang yang menyiapkan orang yang akan bertempur ke medan juang, ke medan perang, maka sekalipun dia hanya menyiapkan segala sesuatu kepentingan untuk orang yang berjuang ke medan tempur, dia sendiri tidak ikut bertempur, faqad ghaza, dia sama dengan yang berperang ke medan tempur. Ini perempuan kerjanya menyiapkan segala kepentingan suaminya yang mau mengajar. Lekar-lekar itu sebelumnya anak-anak datang, dia sudah siapkan. Quran untuk anak-anak membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran disiapkan oleh sang istri. Allah ingin memperlihatkan kepada umat Islam yang ada di Parung, ini balasan aku untuk seorang istri yang berjuang karena suaminya mengajar Al-Quran. Masih terus direkam. Tinggal yang satu lagi ini. Yang satu ini. Siapa yang satu ini? Yang satu nggak lain adalah hanya pembantu. Pembantu harian di rumah itu. Jadi walaupun guru mengaji, tapi kalau banyak murid yang belajar, perlu pembantu. Meninggal tidak berjauhan jaraknya antara si guru, si istri, dan sang pembantu. 50 tahun yang lalu, sang pembantu pun sama. Diberikan kemuliaan oleh Allah. Begitu digali, ternyata juga kain kafannya, termasuk juga badan dari si pembantu tadi. Bahkan orang kampung mengatakan, ini mantan jawara ini. Mantan jawara yang tobat di tangan sang guru. Allah muliakan. Karena dia berkhidmat kepada Al-Quran. Berkhidmat kepada agama yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah akhirnya muliakan. Saya masih mau meneruskan tentang keistimewaan Al-Quran. Karena tadi saya dengar Habib Nagib bicara tentang Al-Quran. Saya seminggu lalu mengajar di Karbela. Karbela itu singkatan dari karet belakang. Mau karbon wabala. Anak saya ikut ini poha. Jemput. Di tengah jalan anak saya ada bicara. Kemudian mau sampai pun yang jemput cerita. Pulangnya pun cerita lagi. Di antara cerita kejadian nyata dan disaksikan oleh yang menjemput. Yang menjemput ini Habib Ahmad sering ke masjidnya. Habib Jendan juga kalau acara-acara maulid, hari-hari besar suka mengisi acara di sana tempat saya mengajar. Ustaz Haji Mahdi Arif, dia sekali waktu diminta datang. Kalau orang Betawi itu manggil saudara bapak
encing. Saudara bapaknya itu, atau bapaknya Ustaz Mahdi Arif ini punya saudara perempuan yang kawin menjadi istri dari almarhum Kiai Haji Ahmad Junaidi. Antum ma adraktum Kiai Haji Ahmad Junaidi. Ana akhadtu anhu. Kata Kiai Haji Ahmad Junaidi yang dipanggil oleh Ustaz Mahdi Arif dengan panggilan encing, kata sang encing ini kepada Ustaz Mahdi Arif, Mahdi segera datang. Ada apa, cing? Gitu. Begini, itu ada orang rame-rame minta encing Haji datang. Ada apa? Kan saat itu lagi sedang banyak pembongkaran kuburan yang sekarang ini jadi segitiga emas. Itu dulunya itu di sekitar itu adalah kuburan-kuburan yang akan dibongkar untuk jadi hotel dan sebagainya. Nah, datanglah ini saya, kata si yang cerita ini, Ustaz Mahdi Arif. Begitu datang, ada kabar apa Cing Haji? Itu tuh orang rame-rame itu lagi pada mau gali kubur. Tapi ada juga yang ketakutan itu saat mau digali itu kubur. Pergilah kau. Saya kan belum nikah Bang Cing Haji. Saya takut. Engkau bisa, anta bisa, sudah pergi saja. Apa yang terjadi? Rupanya saat akan digali ada satu perempuan guru mengaji Al-Quran, namanya Ustadzah Hajjah Maryam. Ustadzah Hajjah Maryam ini adalah ipar buat Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang pernah nikah dengan guru Salma Tebet. Nikah juga udah tua usianya, sekitar 90-an lah gitu. 90 tahun lebih paling. Kawin dengan guru Salma sekitar umur 70-an. Punya saudara ini guru Salma. Guru Salma, tidak ada perempuan pada masa itu di Tebet yang lebih alim, lebih daripada Ustadzah guru Salma ini. Tidak ada. Yang lebih besar pengaruhnya lebih daripada guru Salma ini. Saya nggak cerita yang embel-embelnya ya, karena ada cerita yang agak lucu-lucu juga ya, dari perkawinannya guru Salma dengan Habib Ali Kuitang ini. Kalau saya ceritakan takut yang mudah-mudahan nanti niru sudah. Soalnya Habib Ali begitu nikah dengan orang Tebet yang namanya guru Salma, beliau bilang kepada yang biasa nganter Habib Ali, ngawal Habib Ali, diantaranya Habib Husin bin Taha Al-Haddad, Allah yarhamuh, juga suka diantar bersama-sama jalanlah dengan kakeknya Habib Hud Abdullah bin Salim Al-Attas. Begitu selesai nikah, Habib Ali bilang kepada mereka ini, ya Husin bin Taha, mulai hari ini Tebet kita panggil dengan nama Bogor. Al-Fatihah. Gitu saudara-saudara. Sehingga kalau mau ngegilir, ini pada ngikut ntar lagi ini padanya. Mampir dulu ke Hababah Maryam Al-Haddad. Jadi kalau mau ngegilir, mau datang, mampir dulu. Tapi sebelum mampir ke Hababah Maryam Al-Haddad, Hababah Maryam umurnya 118 tahun. Saya kalau habis dari Kuitang pasti mampir ke situ. Kenapa? Karena Habib Ali saja mampir, masa kita nggak mampir? Yang muda-muda kok nggak mampir?
Habib Ali pada masa hidupnya kalau mau ke Guru Fatma, Guru Salma mampir. Nah, saya mampir juga ke situ. Siapa ini Hababah Maryam Al-Haddad? Menurut Al-Habib Muhammad, kakeknya Habib Ahmad ini, pada waktu meninggal dunianya, beliau mendapatkan gelar dari Habib Soleh Tanggul bahwa Hababah Maryam adalah Safirul Ahya lil Amwat. Duta besarnya orang hidup untuk orang mati, al-amwat lil ahya. Duta besarnya orang yang mati kepada atau untuk orang-orang yang masih hidup. Pernah dengar nggak ada duta besar yang model begitu? Ada nggak? Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar ya? Satu-satunya itu. Pantas kalau saya lagi datang bersama teman-teman, dia tempatnya ini di ruangan depan, jendelanya jendela nako, dia sendirian, lagi bicara saja, bicaranya bahasa Arab, padahal dia nggak bisa ngomong Arab. Kita dengar cara dia. Pada akhirnya setelah meninggal dunia saya baru tahu bahwa pantas beliau dikasih gelar duta orang mati untuk orang hidup. Jadi Habib Ali itu pada masa hidupnya mampir dulu ke situ, baru ke Guru Salma. Yang adiknya Guru Salma itu namanya Maryam. Saat akan dipindahkan, ternyata Guru Maryam ini kerjanya ngajar ngaji. Dan saat akan digali, ternyata kain kafannya juga masih utuh dan badannya juga masih utuh. Namun ada sesuatu yang paling menakutkan, karena di sebelah makamnya itu ada makam yang berbeda sekali dengan nasibnya atau dengan apa yang dilihat oleh Ustadz Mahdi Arif tadi tentang Ustadzah Hajah Maryam tadi. Apa itu? Di sebelah Ustadzah Maryam ini ternyata saat digali yang ada sampai Ustadz Mahdi Arif memperlihatkan, Habib, nih saya tanya, besarnya kayak apa itu ular yang melilit badan itu perempuan? Jadi kedapatan ada ular yang sedang melilit badan, leher bukan badan, leher perempuan. Ente lihat dengan mata kepala sendiri? Saya Habib, saya lihat. Habis urus Ustadzah Maryam, saya urus itu. Saksinya ada lagi? Ada, Muzaini Ramli katanya. Lalu bagaimana caranya itu ada ular begitu rupa? Kan mau dipindah itu jenazah. Habib, dia, saya ajak bicara saja itu ular. Setelah saya ajak bicara, saya tinggal. Orang semua bicara. Jangan pulang dulu. Tidak. Sebentar lagi itu ular akan keluar. Tidak lagi akan ada di situ. Benar. Ustadz Mahdi berangkat. Ini ular pun sudah nggak nampak lagi. Masalahnya pada waktu mau diajak bicara itu ular, keluarganya diajak bicara. Ini siapa ini perempuan ini? Ternyata perempuan ini adalah anak pondok pesantren yang kalau keluar dari rumahnya pakai burqa. Sekarang jilbab ya namanya. Pakai burqa. Tapi begitu lewat dari rumahnya itu burqa, itu jilbab masuk dalam tas. Sehingga sampai ke tempat pesantren tidak dalam keadaan menutup kepala. Begitu masuk baru pakai jilbab.
Ustadz Mahdi Arif yang menyaksikan peristiwa ini kemudian mengajak bicara. Cukuplah sampai di sini saja. Keluarga sudah malu, menanggung malu karena ada satu keluarganya yang begini rupa. Cukuplah. Kasihan kepada mereka keluarga. Selesai diajak bicara panjang lebar, berangkat. Itu si ular. Syekh Mahdinya, Ustadz Mahdi Arifnya berangkat. Ini ular pun kemudian menghilang. Apa maknanya ini semuanya? Jadi Allah ingin memperlihatkan kepada kita, kalau ada kitab namanya Zuhurul Haqa'iq, ini juga bagian daripada Zuhurul Haqa'iq untuk jadi pelajaran kepada kita bahwa kehidupan ini yang kita sedang laksanakan bersama akan dimintakan pertanggungan jawab dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita masing-masing, bahwa satu saat apa yang kita perbuat, kalau juga orang tidak lihat, saat kita akan menghembuskan napas yang terakhir, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Saat itu nanti kita akan lihat apa yang diperbuat oleh kita semuanya. Sekarang Al-Habib Mundir sudah menikmati, begitu juga dengan guru-gurunya, apa yang telah beliau lakukan. Beliau ajak kita pada masa hidupnya untuk banyak bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dengan guru Haji Al-Kiai Haji Ismail, mendidik anak-anak sampai mereka pada bisa baca Al-Quran, di mana ini semuanya mereka-mereka yang telah berpulang ke rahmatullah tadi sudah menerima bagian dari apa yang pernah mereka lakukan pada masa hidup mereka. Mudah-mudahan kita bisa menyontoh dari apa yang mereka pernah lakukan, dan insya Allah kita masih tetap akan mau berbuat seperti yang mereka pernah berbuat. Fafi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yuk kita berlomba-lomba untuk ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Dan kita doakan mudah-mudahan yang dibuatkan Hawa pada malam hari ini, mereka berbahagia dengan acara pada malam hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama akhiri majelis ini dengan talqinud dzikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qutu wa ana nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم حق الفاتحة وبحق السيدة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وأخيها، يا عالم السر والنجوى نجنا وأهلنا وأحبابنا والمسلمين جميعا من كل بلوى. يا عالم السر والنجوى نجنا وأهلنا وأحبابنا والمسلمين جميعا من كل بلوى. يا عالم السر والنجوى نجنا وأهلنا وأحبابنا والمسلمين جميعا من كل بلوى. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.